Kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Saya mau share, saya mau lihat dulu apakah Pak Oscar boleh kasih kesempatan buat saya untuk men-share. Baik, terima kasih. Hari ini kita mau belajar tentang tetaplah berdoa. Ya. Saudaraku, sebelum saya share firman-Nya, kita mau sedikit intermezzo ya. Banyak orang beralasan untuk tidak berdoa. Banyak sekali. Bisa juga karena mungkin lelah secara fisik. Terus mungkin saya suka susah bangun, itu kan fisik. Terus ada yang bilang kayaknya tak punya waktu, rasanya kurang 24 jam buat dia ya. Terus juga ada yang melihat, mungkin saya perhatikan, mungkin dia nggak mau berdoa karena nggak ada bedanya antara berdoa nggak berdoa. Jadi ya dia jadi nggak ikut doa deh. Kadang-kadang bisa juga saudaraku, berdoa tidak menarik lagi bagi sebagian orang karena ya tidak menarik, ngantuk. Banyaklah alasan-alasan manusia tidak masuk dalam doa. Mau itu pagi maupun itu doa malam, itu saudaraku, banyak orang doa bukan sesuatu yang menarik buat banyak orang, tapi sekarang yang hadir pagi hari ini, ya saya berharap doa pagi ini adalah sesuatu yang menarik. Saya mengamati kalau doa malam itu, kadang-kadang saya sedih juga, ada sedikit yang mau ikut doa hari Rabu malam. Hari ini kita mau baca firman Tuhan ya, boleh dibuka di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 25. Ya. Tapi yang saya mau baca cuma 2 aja. Ya, ayat 17 dan 18. Judulnya hari ini itu sebenarnya adalah tetaplah berdoa. Dan firman-Nya, landasannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sekali lagi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, berdoa itu kalau saya pandang, saya nilai adalah sesuatu gerakan dari Roh Allah. Ya. Allah sendiri yang buat satu gerakan itu di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kalau kita baca ayat 19, firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita, saudara-saudara. Harus menjadi gaya hidup jemaat Tuhan di GKKD Revival Semarang dan tentunya gereja lainnya. Karena berdoa itu adalah suatu gerakan dari Roh Allah, maka kita harus terus kembangkan gerakan ini dalam hidup sebagai pribadi ataupun sebagai jemaat. Saya melihat yang luar biasa yang saya lihat tentang berdoa di gereja kita gitu. Zaman ini membuat kita jadi banyak berdoa luar biasa. Dulu saya memandang, saya selalu memperhatikan doa di gereja itu sesuatu yang langka lah kalau dibilang doa bersama itu ya. Nggak mudah.
harus pergi ke satu tempat, ke Bubaan atau ke tempat lain yang jauh. Saya dari Kudus harus ke rumahnya Pak Oscar dulu supaya hari Sabtu bisa ikut doa pagi bersama teman-teman yang kelompoknya nggak banyak sekali, cuma sedikit gitu ya. Tetapi sekarang satu gerakan, walaupun kalau ditinjau dari sudut jumlah jemaat masih sedikit gitu. Cuman kita berdoa totalan sama anak kecil, yang anak kecilnya mungkin cuma 3%, itu sekitar 110 sampai 117 orang. Bahkan kalau hari Senin itu sangat sedikit tapi banyak lah, lebih daripada 85 orang, hampir 100 orang. Jadi saya perhatikan bahwa ini gerakan yang Tuhan tanamkan di dalam gereja yang harus kita kembangkan dalam hidup pribadi kita. Jadi Tuhan berkata, janganlah padamkan roh. Kita harus semangati roh kita ya, dengan roh Allah bekerja sama untuk berdoa bersama-sama. Perjuangan kita secara roh nyata sebenarnya. Bagaimana kita berdoa terus, gak habis-habisnya gitu ya, menggempur gerakan yang dibuat oleh si jahat. Sakit penyakit sekarang, kita tiap hari berdoa gak habis-habisnya gitu. Dan kita boleh lihat hasilnya. Contohnya banyak orang disembuhkan, diberi semangat, diberi kekuatan. Sebenarnya ingin dengar juga dari banyak orang bagaimana hasil daripada doa ini. Di dalam doa ini kita katanya harus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita beberapa hari yang lalu sudah mendengar bahwa saya pernah pernah bagikan dengan judul mengucap syukur itu penting. Tuhan Yesus di dalam doanya selalu mengucap syukur dan kita akan mencontoh hal itu. Ayat 18 tadi kita baca berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam berdoa, janganlah kita khawatir katanya tentang apapun juga. Kita punya jaminan doa dalam doa kita dari Tuhan Yesus. Doa kita bawakan dengan ucapan syukur sebagai nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata doa dengan ucapan syukur itu membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada kuasa yang dahsyat di sana. Hati dan pikiran kita akan dipelihara oleh Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita kembangkan terus berdoa bersama di pagi hari ini dan tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. COVID akan selesai, tetapi berdoa terus akan berlangsung. Mari saudaraku, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa.